Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Udah siap ya untuk belajar? Hari ini pagi untuk jam pagi kita belajar tema yaitu dengan muatan bahasa Indonesia ya. Kita melanjutkan kemarin. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Yuk kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin kita sudah sudah itu ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, sekarang Pak Aksan akan coba mengasih penjelasan sedikit ya, sedikit tentang apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan paragraf. Ya, apa itu paragraf? Ya, yaitu kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Nah, jadi ke paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat ya atau suatu teks bacaan. Contohnya, nah, kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Nah, ini yang disebut dengan nah, ini yang disebut dengan paragraf, kumpulan beberapa kalimat. Nah, biasanya biasanya paragraf itu ditandai dengan kalimat awal yang menjorok. Kalian bisa lihat ya, kalimat awal yang menjorok. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini ini kalimat awalnya menjorok ke dalam ini ya. Ini ditandai dengan seperti ini. Ini yang disebut dengan paragraf. Oke. Sekarang kita setelah mengetahui apa itu paragraf, kita apa pengertian dari paragraf pokok ya. Paragraf pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya, jadi apa gagasan pokok itu? Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, dalam suatu kumpulan kalimat itu kan tadi disebut paragraf. Nah, dari paragraf ini itu inti utamanya apa sih atau inti utamanya apa? Ide utamanya itu apa? Teks itu bacaan itu ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Membicarakan tentang apa gitu. Yang utamanya begitu ya. Nah, gagasan pokok disebut juga ide pokok ya. Jadi nama lain gagasan pokok itu kalau misalnya ada soal ide pokok dari kalimat tersebut, nah itu sama saja dengan gagasan pokok atau gagasan utama, ide utama. Dan bisa juga pokok pikiran. Itu intinya sama. Gagasan pokok itu bisa disebut ide pokok, gagasan utama, ide utama, dan pokok pikiran. Nah, contoh dari teks yang pertama, Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman. Nah, cara menentukan gagasan pokoknya ya. Hmm. Cara menentukan gagasan pokok. Menentukan gagasan pokok bisa dilihat dari kalimat utama. Nah, kalimat utama ini kalian bisa lihat ya, kira-kira kalimat utama dari paragraf dari pawai budaya ini yang mana? Nah, pawai budaya, nah dari teks yang berjudul pawai budaya ini yang mana? Nah,
Kalian bisa menentukannya gagasan pokok bisa dilihat dari kalimat utamanya yang mana. Nah, kalimat utama bisa bisa terletak. Nah, biasanya kalimat utama itu bisa terletak di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Nah, kalimat utama itu bisa terletak di awal, bisa juga di akhir atau campuran keduanya, awal dan akhir ya. Kira-kira dari contoh paragraf pertama dari teks Pawai Budaya, kalimat utamanya berada di mana? Ya, kalimat pertamanya ada di awal paragraf ya. Nih, di awal paragraf yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Jadi gagasan pokoknya adalah iya, pawai budaya yang apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Jadi gagasan pokoknya yaitu warga Kampung Babakan yang sangat tertarik dengan pawai budaya. Gagasan pokoknya berarti gitu ya tentang apa ketertarikan warga Kampung Babakan terhadap pawai budaya boleh. Jadi pokoknya untuk penulisan gagasan pokoknya seperti itulah terserah. Yang penting tentang inti dari kalimat utama tersebut. Namun biasanya jika tadi kan biasanya kalimat utamanya ya kalimat utama itu biasa terletak bisa di awal ya, bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf atau juga di campuran awal dan akhir. Namun biasanya jika kalimat utama ada di akhir paragraf, nah biasanya kalimat utama jika berada di akhir paragraf biasanya ada tanda baca atau kata-kata ada kata jadi dan oleh sebab itu juga dengan demikian bila dalam teks bacaan di apa kalimat utamanya berada di akhir paragraf biasanya ada kata ada cirinya apa cirinya adalah dengan kata jadi ada kata oleh sebab itu ada kata dengan demikian. Hmm. Nah, sekarang kita ke paragraf ketiga ya. Ini paragraf ketiga dari Pawai Budaya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Kira-kira kalimat utamanya yang mana? Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Jadi gagasan pokoknya adalah ya budaya musik Bali ya tentang kebudayaan musik tradisional Bali. Karena ini berceritakan tentang budaya alat musiknya ya alat musik Bali. Nah, dari paragraf yang keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, berarti bagaimana? Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai. Nah, kalau ini berarti kalimat utamanya berada di mana? Berada di akhir paragraf ya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, kalimat utamanya berada di
akhir paragraf. Berarti gagasan pokoknya yaitu paragraf keempat yaitu apa? Ya, tentang budaya Toraja yang sangat menarik ya, untuk dipelajari tentang kebudayaan Toraja. Hmm. Nah, sekarang kita ke gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang untuk mendukung gagasan pokok atau informasi penjelas. Nah, gagasan pendukung bisa dilihat atau ditemukan dari kalimat penjelas ya. Jadi gagasan pendukung itu bisa kita temukan atau kita lihat dari kalimat penjelas. Nah, contoh lagi ya. Kalau pawai budaya. Nah, kira-kira kalimat penjelas. Tadi kan udah ditemukan ya kalimat utama bahwa kalimat utamanya di sini adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, berarti kalimat-kalimat sisanya berarti itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Nah, gagasan pendukungnya berada di kalimat penjelas. Misalnya yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, ini berarti kalimat gagasan pendukungnya adalah tentang keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, berarti gagasan penjelasnya tentang Udin ya, si Udin dan teman-teman. Apa? Untuk menanti rombongan pawai berarti untuk melihat ya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, berarti gagasan pendukungnya ini ya, berarti untuk tahun ini berarti ada penjelasan bahwa tahun ini mereka pergi ke alun-alun. Ya, untuk apa? Untuk melihat pawai tersebut karena letak apa pawainya melewati alun-alun, yaitu sisa dari apa kalimat penjelas berarti ada gagasan pendukung ya. Jadi kesimpulannya adalah gagasan pokok ditemukan dari kalimat utama. Ya, jadi gagasan pokok itu ditemukan dari kalimat utama. Nah, sebelum kalian untuk menentukan gagasan pokok, kalian cari dulu gagasan utamanya. Nah, seringnya di awal paragraf. Jadi gagasan pokok itu seringnya berada di awal paragraf. Gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas. Nah, kalau gagasan pendukung kita bisa mengambil dari kalimat penjelas. Iya, cuk, itu ya sedikit penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya. Jadi kemarin sudah pada mengumpulkan ya. Nanti untuk sekarang kita coba kalian belajar lagi ya. Nanti kita coba lewat Google Meet. Oke. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.